Cek. Shalom. Yes, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, saudara dan saya diberi kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Saya percaya kerinduan saudara dan saya sama ingin menyapa Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang kudus, pagi hari ini kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat, rahmat, serta anugerah yang Kau masih curahkan atas hidup kami. Terlebih nafas hidup bagi kami Bapa, sehingga pagi hari ini Kau beri kesempatan bagi kami untuk bisa menghirup udara segar dari Kau. Kami bersyukur Bapa waktu yang indah ini. Biarlah kiranya kami boleh menyenangkan hati Kau lewat pujian dan penyembahan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati, urapi setiap mulut bibir lidah kami Bapa, ketika kami menaikkan pujian kami, ketika kami naikkan syukur kami kepada Engkau Bapa, pengurapan akan terjadi atas hidup kami. Kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan dalam tangan pimpinan dan penyertaan. Dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah. Haleluya, bersama katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saat ini kerinduan saudara saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu menggunakan waktu yang indah ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau baik, Yesus baik, sangat baik bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita akan menyembah, menyenangkan, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama kita katakan pujian yang luar biasa. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa dalam hidup kami. Telah ku
Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu Bapak Beatrice atas Tuhan. Saya akan menyapa sekali lagi ya, karena ini sudah banyak. Salam. Ya, sehat. Seberapa yang sudah merasakan kebaikan Tuhan berangkat tangan? Ya, saya percaya semua ya, 100% kebaikan Tuhan itu luar biasa. Kita ada hingga saat menemukan perkembangan kebaikan Tuhan. Baik, saya
Saya percaya akhir-akhir ini orang itu sibuk dengan mencari imun, ya, menguatkan imunitas tubuh karena takut corona, ya. Tetapi yang penting bagi saya itu kita harus bisa meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Sebab ketika iman kita diperkuat oleh Tuhan, di situ akan ada sukacita, ketenangan kita dapatkan. Roma pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan, jadi iman akan timbul dalam pendengaran akan firman Tuhan, ya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, di situ kita rasakan ketenangan dan sukacita buat Tuhan. Amin. Yes, kita akan bersukacita bersama-sama. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Boleh kami berdiri bersama-sama? Kita akan bersukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Tuhan ada sukacita dan kemenangan bersama-sama. Yes, haleluya. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, pastinya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, pastinya tak berubah, tak berubah, pastinya. Setiap hari bersama Dia, sampai kunci berlalu dalam bersama-Ku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, pastinya. Amin. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, sukacita kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh beriman pada Tuhan. Baik, saya akan bacakan fakta Jumat Minggu 17 Januari 2021. Yang pertama, petugas ibadah raya minggu depan, minggu pagi, tanggal 24 ya, jam 7, WL Bapak Wawan, Singer Ibu Desi,
dan Bapak Sutija, penyambut jemaat Bapak Ibu Jaka, LCD Burani, firman Tuhan Pendeta Itasina, tema carilah perkara di atas. Kemudian untuk petugas minggu sore tanggal 24 jam 5, BL-nya Bapak Pendeta Muda Trisino, singer Ibu Yanto dan Saudari Abigail, penyambut jemaat Bapak Ibu Suparman, LCD Bapak Bambang Srimajaya, firman Tuhan Bapak Pendeta Budi C. Hartono, tema carilah perkara yang di atas. Berita duka, segenap majelis dan jemaat dia Projo turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Agus Bisis Susilo, kakak dari Bapak Hartoto, Pak Toto ya, pada Sabtu jam 16 Januari di Surakarta. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan serta penghiburan yang berlimpah kepada keluarga besar yang ditinggalkannya. Satu lagi, di depan ada kartu diakonia ya, yang masih kosong. Mungkin Bapak Ibu yang mau ambil dan mau mengisi, nanti setelah pulang bisa ambil di depan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya saat ini oleh karena cinta kasih Tuhan kepada saudara saya, kita masih diberi kesehatan ya buat Tuhan. Saudara, pernah nggak kita berpikir bahwa apa sih tujuan hidup kita? Mungkin kalau yang masih remaja atau waktu kita masih belia dulu, tujuan hidup kita itu pengen apa ya? Sekolah sukses, kemudian bisa bisnis, kerja lancar, bisa dapat istri atau suami yang cakep yang kita idamkan, miliki rumah mobil mewah ya. Tetapi kalau kita sudah sudah hidup dalam Tuhan, apalagi usia di atas 40 seperti kita ya, itu tujuan hidup kita itu satu, yaitu ingin hidup kekanan Dia setelah hidup dunia, yaitu ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang saya tanyakan saudara, sudahkah saudara saya menyenangkan hati Tuhan di akhir-akhir ini ya? Tidak hanyalah pujian dan menyenangkan hati Tuhan, kamu menyenangkan kau itu muja ya. Kalau tidak ada tindakan seperti firman Tuhan kemarin minggu yang lewat Pak Dili, di mana firman Tuhan itu harus kita teladani dan kita lakukan action atau tindakan. Saudara, baik melayani Tuhan itu tidak hanya mulut saja ya, pujian-pujian, tetapi kita harus melakukan kebenaran Tuhan. Sebab yang diinginkan Tuhan itu melakukan kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan melalui kehidupan kita. Saya percaya saudara saya saat ini menginginkan firman Tuhan itu nyata dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita ini menjadi sebelum tubuh kita terwujud kaku ya, sebelum raga ini hilang musnah, kita akan dikenal Tuhan, kita akan masuk menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin jadi penyembahmu yang setia Tuhan. Kita akan belajar pujian ini ya, jadi penyembahmu Tuhan, berkenan melakukan kehendak firman-Mu Bapa. Kebenaran-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, kita terapkan di dalam kehidupan kami. Amin. Ajar kami Tuhan untuk menghidup hari-hari kami setia Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Ah
kebenaran firman-Mu, belajar untuk memperbaiki kehidupan kami, belajar untuk mau taat kepada kebenaran-Mu, dan belajar untuk tetap setia mengikut akan Engkau. Yes. Tuhan Yesus, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan akan sebagian daripada firman-Mu. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hidup kami Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu, dan kami mau diubah hidup kami sesuai dengan kehendak rencana-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dan urapilah hamba-Mu yang akan menjadi saluran untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi dan memakai kehidupan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, memasuki bulan Januari sudah ada kejadian-kejadian ya yang sangat mengejutkan. Diawali dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya, kemudian ada longsor, kemudian beberapa hari yang lalu ada gempa ya. Dan di lingkup gereja Eksalmasi sendiri, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, pertengahan sampai dengan 2 minggu dari awal Januari ini ada 2 hamba Tuhan, gembala jemaat Eksalmasi yang dipanggil Tuhan ya. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kalau kita mau perhatikan 2 minggu peristiwa yang sedang terjadi di bangsa kita, dan juga kekasih-kekasih yang dipanggil Tuhan, begitu mendadak, tidak ada yang menyangka, tidak ada yang mengerti sebelumnya kalau peristiwa itu akan terjadi ya. Tiba-tiba peristiwa itu terjadi dan itu mengejutkan. Bapak Ibu sekasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar ya. Kita tidak tahu peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi di kemudian hari, karena 2021 ini masih panjang ya. Kita menjalani tahun ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak tahu, sekalipun ada peramal-peramal yang mengatakan ini itu dan lain sebagainya ya, sekalipun ada prediksi-prediksi dan lain sebagainya, bahkan mungkin kita pun berpikir saudara, jangan-jangan nanti ada ini, jangan-jangan nanti ada itu dan seterusnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi menapaki tahun 2021 ini yang masih panjang ya, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini, satu hal yang akan kita perhatikan ya, kita tidak akan memikirkan tentang peristiwa apa yang terjadi, kita tidak akan memikirkan tentang nanti apa yang akan menimpa bangsa ini dan seterusnya, namun kita mau fokus satu hal saja. Kita tidak mau fokus dengan banyak hal, karena kalau kita fokus dengan banyak hal tentu membingungkan. Saya mengajak kita pada pagi ini hanya fokus satu hal ya, satu hal yang kita perhatikan baik-baik, dan biar kiranya satu hal ini tidak kita ubah, tapi tetap menjadi fokus kita sepanjang tahun ini. Nah, mari kita lihat bersama-sama di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Tema kita minggu ini adalah Tuhan, aku mau menyenangkanmu ya. Tuhan, aku mau menyenangkan akan hatimu. Mari kita lihat di video ini atau klik firman Tuhan sudah ada ya, tapi nggak apa-apa kalau tak lagi ya. Mari kita perhatikan, di situ dikatakan begini: karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita mau fokus tahun ini satu hal ini Bapak Ibu ya, yaitu apa? Kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Biarlah itu menjadi fokus kita. Kita memperhatikan bagaimana kita hidup Bapak Ibu.
Artinya apa? Kita harus sadar betul, kita harus dengan sungguh-sungguh dengan sesama memperhatikan kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena menyenangkan hati Tuhan, seperti tema minggu ini, menyenangkan hati Tuhan itu tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana kita hidup. Ya. Bagaimana kita hidup itu akan menentukan apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau mengecewakan hati Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita, bagaimana kita menampilkan hidup kita, itu menentukan apakah sungguh kita ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, nanti saudara bisa baca di rumah, kisah tentang Nuh. Kenapa Nuh ini saudara dianggap sebagai pribadi yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga dia tidak dihukum seperti yang lain? Karena di situ dituliskan, karena Nuh ini saudara memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mau fokus dengan hal ini saja, saudara, peristiwa buruk apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, kegoncangan apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita mau fokus saja bagaimana saya hidup ini, kalau hidup saya ini di dalam track yang benar, di dalam posisi yang benar, di dalam kehidupan yang benar, yaitu menyenangkan hati Tuhan, saudara, nggak perlu kita khawatir. Nggak perlu kita khawatir. Sebab hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, itu di dalamnya sudah include, di dalamnya ada pemeliharaan, perlindungan, saudara, pembelaan Tuhan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita mesti fokus kepada satu hal ini. Ya, kita mesti fokus kepada satu hal ini. Dan saya ingin nanti kita masuk bagaimana kita bisa menyenangkan akan hati Tuhan. Hidupnya seperti apa? Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, menyenangkan hati Tuhan ternyata tidak lepas dengan bagaimana kita hidup. Artinya memperhatikan kebiasaan kita. Kita perhatikan apakah masih ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak sejalan, yang tidak seiring dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau masih ada, mari kita ubah kebiasaan kita. Ya, mari kita ubah, mulai kita ubah, karena kita masih punya kesempatan hidup di dalam dunia ini. Artinya juga bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, saudara, memperhatikan hidup kita. Artinya kita juga memperhatikan apa yang kita masukkan di dalam pikiran dan hati kita. Kita mesti memperhatikan dengan baik-baik. Apa yang kita masukkan, izinkan masuk dalam pikiran kita. Apa yang kita izinkan masuk dalam hati kita, kita mesti perhatikan dengan sesama. Jangan dibiarkan hati kita ini tanpa pintu. Jangan dibiarkan pikiran kita tanpa pintu, saudara, atau tanpa filter yang bisa menyaring semuanya. Kita ini hidup di dalam era kebebasan yang luar biasa sekarang ini. Semua orang bisa bebas untuk mencari apa saja, untuk membaca apa saja, untuk melihat apa saja. Kita punya kebebasan, saudara. Tapi hati-hati, kalau kita tidak memperhatikan apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita, apa yang kita izinkan masuk dalam hati kita, kalau kita tidak hati-hati, itu akan membuat kita tidak fokus lagi bagaimana hidup menyenangkan hati kita, bagaimana memperhatikan hidup. Berapa banyak saya perhatikan orang yang hidupnya dikendalikan oleh informasi yang ada. Saya perhatikan berapa banyak orang yang hidupnya hancur gara-gara, saudara, dia membiarkan semua apa saja masuk dalam pikirannya dan hatinya. Tentu itu bukan keinginan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hancur gara-gara kita tidak menyaring segala sesuatunya yang masuk dalam pikiran dan hati kita. Ya. Jadi memperhatikan bagaimana kita hidup
Itu termasuk saudara memperhatikan kebiasaan kita, apa yang kita masukkan dalam hati dan pikiran kita, dan juga kita memperhatikan dengan siapa kita berkomunitas. Kita punya banyak grup mungkin, ya, grup WA, saudara, mungkin grup yang lain. Perhatikan dengan siapa kita berkomunitas. Seperti Mazmur pasal yang pertama menasihatkan kita, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Saudara, perhatikan dengan siapa kita berkomunitas. Ini penting. Kita mesti selektif, Bapak Ibu. Ya. Dan juga saudara kasih Tuhan, memperhatikan bagaimana kita hidup, itu artinya kita juga memperhatikan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Perhatikan. Bedanya orang Barat dengan orang Timur, kita ini orang Timur, ya. Orang Indonesia dengan orang luar, ya, orang Barat. Ada perbedaan. Orang Indonesia ini kebanyakan lakukan dulu baru mikir, mikirnya belakangan. Sing penting sikat dulu, tabrak dulu. Ya, sing penting saudara, wah pokoknya harus nomor 1 dulu. Baru setelah nyikat, nabrak, mukul, mikir, Bapak Ibu. Lah baru nyesel. Nah, bedanya orang Barat apa? Mereka mikir dulu. Nah, aku ngelakuin ini akibatnya apa ya? Nah, aku ngomong gini akibatnya apa ya? Dipikir-pikir dulu, Bapak Ibu. Jangan mikirin belakangan. Tuhan beri kita akal budi hikmat itu untuk kita menyaring dan memikirkan terlebih dahulu. Ya. Nah, ini bagian dari cara memperhatikan hidup kita, yang berkaitan dengan bagaimana menyenangkan akan hati Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, memperhatikan hidup kita dengan seksama ini sangat penting. Banyak orang, berikutnya banyak orang lebih memperhatikan atau senang memperhatikan, membicarakan hidup orang lain. Ya Bapak Ibu, senang kalau memperhatikan hidup orang lain itu, saudara. Membicarakan hidup orang lain itu lebih senang daripada memperhatikan hidupnya sendiri. Bahkan sekarang ini kehidupan orang lain ini dijadikan saudara peluang untuk bisa menghasilkan uang. Ya, saudara. Ini banyak orang seperti ini, lebih senang memperhatikan hidup orang lain, membicarakan hidup orang lain daripada memperhatikan dirinya sendiri atau hidupnya sendiri. Padahal hidup ini itu selalu berjalan, Bapak Ibu. Terus berjalan, tidak ada saudara orang yang menjalani hidupnya ini bertambah muda, itu tidak ada. Bertambah tua dan semakin singkat. Nah, banyak orang saudara ini menyedihkan, lebih banyak memperhatikan, membicarakan hidup orang lain. Kemudian juga lebih banyak orang lebih senang memperhatikan asetnya, kekayaannya, ya, dan juga keuntungannya daripada memperhatikan hidupnya. Saya untung hari ini berapa juta ya? Saya untung hari ini, saya dapat keuntungan berapa ya hari ini? Aset saya sudah berapa ya per hari ini? Lebih banyak orang memperhatikan itu, Bapak Ibu. Dan Yesus pernah mengatakan itu orang bodoh. Karena kalau dia mati saat itu, siapa? Untuk siapa semuanya itu? Entah benar atau tidak, info yang terbaru saya mendapatkan sebelum pesawat Sriwijaya ini hancur, saudara, ditemukan ada 3 miliar. Nggak tahu saudara, duit kok bisa ya dibawa segitu, atau itu berupa surat yang berharga, saya tidak tahu. Banyak orang lebih memperhatikan dan menghabiskan waktunya mengejar untuk bisa menambah aset dan kekayaan, untuk bisa menambah saudara keuntungan, dan mereka lupa memperhatikan hidup mereka. Bukan berarti kita tidak boleh kaya,
Bukan berarti kita tidak boleh saudara mencari keuntungan lebih, bukan itu. Tapi juga bukan itu fokus kita. Karena yang namanya harta, aset, kekayaan itu saudara akan kita tinggalkan. Sedangkan kehidupan yang kita bangun, kehidupan yang kita saudara perbarui itu kekal selamanya, Bapak Ibu. Tidak mati loh Bapak Ibu. Jasad kita memang mati saudara. Ya, tubuh kita memang mati, berakhir pada sebuah kematian. Tapi kehidupan kita ini terus akan berlangsung. Makanya kita perlu memperhatikan bagaimana kita hidup. Jangan seperti banyak orang yang lebih senang memperhatikan aset, kekayaan, keuntungan daripada kehidupannya. Dan juga banyak orang lebih senang Bapak Ibu mengejar kesenangan dalam hidupnya daripada mengejar perkenanan Tuhan. Nah ini, ya, Tuhan memang memberikan saudara pilihan bebas kepada manusia. Sejak awal Tuhan jadikan manusia itu diberi yang namanya kebebasan. Ya, termasuk di dalamnya kebebasan untuk mencari apa? Termasuk di dalamnya saudara kebebasan untuk menyenangi apa? Tuhan beri. Orang-orang yang memilih untuk senang, lebih senang mengejar kesenangannya sendiri. 1 Yohanes 2, nanti sudah perhatikan ayat 15 dan seterusnya. Dikatakan segala sesuatu yang menyangkut keinginan mata, keinginan daging, dan keakuan hidup akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Ya. Dan banyak kesaksian, banyak peristiwa, banyak contoh. Orang-orang yang menghabiskan mengejar kesenangannya itu bukan berakhir pada kesenangan, tapi justru berakhir kepada kehancuran dan penyesalan. Saudara senang makan terus saudara, berakhir kepada apa nanti? Maksudnya makannya itu makan yang enak, pokoknya makan kejar, makan saudara, bukan berarti tidak boleh makan. Saudara yang senang saudara minum, wah saudara kejar terus. Saudara yang senang apa lagi saudara? Memang nggak akan pernah puas seperti kata pengkhotbah. Yang namanya mata itu tidak pernah puas loh Bapak Ibu. Betul. Nah, kita mengatakan mata itu seperti kuburan yang menganga, menelan apa saja yang dilihatnya. Tapi kita harus tahu bahwa pilihan itu akan menentukan kita akan berakhir di mana. Kalau kita memilih di dalam kebebasan kita memilih untuk menyenangkan Tuhan, bukan berarti kita mematikan keinginan kita seperti ajaran yang lain. Ya saudara, tidak mau makan apa-apa, maunya makan putih saja, nasi putih saja, minum air putih saja, saudara, hidupnya tinggal di gua. Saudara, bukan seperti itu. Kita diberi kebebasan saudara, karena kita ini garam dunia, terang dunia. Kita bisa diberi kebebasan oleh Tuhan untuk ketemu dengan siapa saja. Kita juga diberi kebebasan oleh Tuhan untuk kita pergi saudara kemana, apa juga yang kita kerjakan. Tetapi juga saudara kita memiliki pilihan, apakah kesenangan kita ini lebih utama adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan, sekali lagi, tidak bisa dilepaskan bagaimana cara kita hidup. Ya, bagaimana dengan hidup kita. Bapak Ibu sekasih Tuhan, Tuhan senang melihat hidup kita sebagai anak-anak terang. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 8, Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Dikatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dulu kamu adalah kegelapan. Hidup mengejar kesenangan sendiri, ya. Hidup saudara mencari apa yang menjadi maunya sendiri. Kamu tidak mengenal kebenaran, kamu tidak mengenal Tuhan, kamu tidak tahu tujuan hidupnya. Itu termasuk di dalamnya hidup di dalam kegelapan. Memang dulu kamu hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Kita semua ini posisinya sudah berbeda. Saudara dan saya sudah ada di dalam terang Tuhan.
itu, karena posisi kita adalah terang di dalam Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan perkenan, apa yang Tuhan maui dalam hidup kita, hidup yang seperti apa yang harus kita perhatikan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, hiduplah sebagai anak-anak terang. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Dan untuk kita bisa menjadi atau menjalani kehidupan sebagai anak-anak terang, ayat 10 dikatakan, Efesus pasal 5 ayat yang ke-10. Dan pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Klik selanjutnya. Jadi saudara kasih Tuhan, dibalikan sebelumnya. Saudara, kita perlu memuji. Kalau kita ini sudah sebagai anak-anak terang, posisi kita sebagai anak-anak terang, maka kita perlu memuji segala sesuatunya. Ya, kita perlu menyaring. Memuji itu adalah menseleksi, menyaring, saudara. Melihat kualitas di dalamnya, itu namanya memuji. Karena tidak segala sesuatunya itu, saudara, kenapa kita perlu memuji? Ya, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, pujilah segala sesuatunya. Karena tidak semua itu berkenan, tidak semua itu berguna. Jadi saudara, kita perlu memuji semua yang ada. Apakah itu berkenan kepada Tuhan atau berguna? Apakah semua itu berkenan kepada Tuhan atau berguna? Kita perlu memujinya. Saudara, kembali kepada fokus kita. Tahun ini 2021 dengan peristiwa apa saja yang nanti akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Tapi saya mengajak kita, saya mendorong saudara, ya, mari kita bersama-sama memperhatikan dan fokus kepada satu hal ini. Perhatikan hidupmu supaya hidupmu bisa tetap berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hatimu. Itu saja fokus kita, saudara. Mungkin kalau suatu saat gagal rugi, tidak apa-apa. Toh itu baru sebagian perjalanan. Masa rugi terus? Enggak kan? Tapi saudara, saya tahu bahwa itu adalah bagian perjalanan kita. Mungkin kita menghadapi penderitaan, kita mungkin menghadapi banyak hal yang tidak kita harapkan di sepanjang tahun 2021 ini. Tetapi tetaplah kembali bagaimana saya menyikapi peristiwa itu semuanya, dan bagaimana saya sebagai anak terang ini menghadapi itu semua. Karena sikap kita, respon kita terhadap segala peristiwa yang ada, saudara, ini menunjukkan sikap hidup yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan atau tidak. Kalau kita meresponi kerugian, kalau kita meresponi, saudara, hal-hal yang tidak kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita, kita meresponi dengan salah, cara hidup kita salah, maka itu tidak akan menyenangkan Tuhan. Tapi kita harus meresponi dengan baik, ya, karena kita ini anak terang, ya, gaya hidup kita juga harus beda. Ya, anak-anak dunia dengan anak terang itu beda, saudara, gaya hidupnya beda. Ya. Termasuk di dalam menanggapi setiap peristiwa yang ada. Nah, mari kita melihat, saudara, bahwa tidak semuanya itu berguna, ya, tidak semua itu membangun. Tidak. Di dalam Roma pasal yang ke-14 dikatakan begini, ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, apa yang berguna untuk saling membangun. Itu yang kita kejar, karena itulah hidup anak-anak terang. Ya, Bapak Ibu, kita mesti kejar itu. Jangan sampai perselisihan malah
Perselisihan kan seperti api, saudara. Mungkin masih kecil, jangan sampai malah kita siramnya bukan dengan air, tapi siramnya dengan bensin. Waduh, saudara, itu malah tambah besar. Ya. Tapi kita mesti memberikan sesuatu yang teduh, sehingga apa? Itu bisa damai sejahtera. Memang saudara mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan yang berguna dan bermanfaat, itu adalah seni yang tinggi, Bapak Ibu. Seni yang tinggi itu seni hidup loh Bapak Ibu. Ya, engkau mau jadi seniman kehidupan yang ahli, belajarlah memadamkan kemarahan, belajarlah memadamkan perselisihan, kebencian, dan mengubahnya dengan damai sejahtera. Oh, ini seni kehidupan yang tinggi loh Bapak Ibu. Ya, bukan sebaliknya bobo-bobo. Bukan sebaliknya saudara semakin dikipasi dan dibakar supaya membesar. Enggak. Dalam lingkup rumah tangga, dalam lingkup pelayanan, dalam lingkup saudara seiman berjemaat, itu semuanya berlaku. Kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera. Ya, kejarlah apa yang mendatangkan sesuatu yang membangun, yang berguna. Itu sebabnya kita mesti perlu lagi menguji semuanya. Ya, sebelum kita mengeluarkan dalam diri kita, entah itu perkataan, entah itu sikap, kita uji dulu kan. Baru setelah kita uji apakah itu berguna dan membangun, kita share, kita sampaikan. Sudah. Dan itulah hal yang Tuhan mau. Karena itu adalah sikap anak-anak terang, hidup anak-anak terang. Ya. Walaupun mungkin saudara mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera itu, mungkin saudara itu harus mengorbankan harga diri kita. Harus mengorbankan saudara, mungkin saudara apa mungkin yang kita pegang erat-erat, saudara, tidak apa-apa. Pokoknya yang penting damai sejahtera itu adalah tujuan utama dan tujuan bersama. Bapak Ibu, memang damai sejahtera itu harganya mahal. Mahal Bapak. Kalau murah itu saudara, waduh, saudara enak juga. Berarti wah, tidak ada lagi saudara perselisihan, tidak ada lagi, semua enak saudara. Tapi mahal. Karena damai sejahtera itu harganya mahal. Termasuk di dalamnya ketika kita membayar damai sejahtera, kita mesti membayar juga dengan mengorbankan ego kita. Iya Bapak. Tak apa-apa. Seperti Yesus. Untuk bisa membawa manusia itu damai dengan Allah, apa yang Yesus bayar? Kematian. Kematian. Darah dicurahkan, fitnah dia terima, pengkhianatan dia alami. Yesus rela bayar itu. Tapi terjadilah damai sejahtera. Kita berdamai dengan Allah bukan karena saudara kekuatan atau kebaikan kita, tapi karena darah Yesus sudah membayar semuanya. Mahal. Mari, kalau kita tetap mempertahankan ego kita, damai sejahtera tidak akan ada. Tapi kalau kita mau membayar, kita mau rela, ego kita juga kita korbankan. Ingat, kita mengorbankan ego kita bukan berarti kita tidak ada nilai, justru kita akan memiliki nilai. Karena Yesus mengatakan, siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Allah. Nggak akan rugi, nggak akan kehilangan. Ini di pasal yang kedua, saudara bisa membaca Yesus yang dalam rupa Allah mengosongkan dirinya menjadi hamba, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segalanya. Saya memperhatikan hidup orang-orang yang rela membayar demi terciptanya damai sejahtera, walaupun harus membayar saudara dengan kehilangan mungkin egonya, dia tidak akan pernah mengalami sesuatu yang buruk. Justru sebaliknya Tuhan angkat, seperti Yusuf, seperti Daud, seperti Abraham, rela bayar semua, mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, dan Allah angkat.
Mari kita belajar. Ya. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itulah hidup anak-anak terang. Dan selanjutnya saudara, di dalam 2 Tesalonika 3:11 dikatakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Waduh saudara, ini terjadi sekarang ini saudara. Banyak orang kayaknya sibuk. Tapi sibuk itu tidak berguna. Seperti kalau petinju itu tidak meninju sasaran. Wah saudara kayaknya sibuk, gerak, tapi tidak ada gunanya. Tidak mendatangkan nilai, tidak mendatangkan sesuatu yang bermanfaat. Dan ini sudah dikatakan, jemaat Tesalonika ditegur oleh Paulus karena mereka sepertinya sibuk luar biasa, tapi sibuknya itu sibuk yang tidak berguna, Bapak. Saudara, hidup kita itu tidak lama loh, Bapak. Tidak ada yang tahu loh, hidup kita mau masih berapa lama lagi. Kita juga tidak tahu di tahun 2021 ini, saudara, ya, berapa banyak lagi orang-orang yang kita kenal dipanggil Tuhan, kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi selagi masih ada waktu yang ada, kesempatan yang ada, ayat 15 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama. Hitunglah bahwa hidupmu itu bukan bertambah, tapi malah berkurang. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Paulus menegur kepada jemaat Tesalonika karena mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, sehingga mereka tidak mau bekerja, ya, untuk mendatangkan sesuatu yang baik, malah justru mereka sibuk dengan hal yang tidak berguna. Nah sekarang Bapak Ibu, mari kita masuk apa yang berguna dan membangun hidup sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang berguna dan membangun? Yang pertama, kalau kita memperhatikan ayat yang pertama, saudara, di dalam Efesus pasal yang kelima, ya, itu adalah ketaatan. Ini saudara yang pertama. Apa yang berguna, apa yang membangun hidup dalam ketaatan. Kita belajar menunjukkan ketaatan kita. Ya, sebagai warga negara kita taat sama pemerintah. Sebagai jemaat kita taat kepada pemimpin rohani. Sebagai anggota keluarga, anak taat kepada orang tua. Ya. Ketaatan itu saudara berguna, membangun seperti Yesus taat kepada Bapaknya. Ketaatan Bapak. Memang ketaatan itu saudara kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita maunya ke kiri, sedangkan perintahnya mengatakan lurus. Aduh, tidak bisa. Kayaknya nih. Kalau ke kanan itu kayaknya lebih enak ini. Saudara, enggak. Tuhan tahu ujungnya itu yang baik itu Tuhan. Ya, jadi taat saja Bapak. Lah hari-hari ini saudara, keadaan-keadaan yang sulit bertambah sulit hari-hari ini dalam segala hal. Tidak ada pilihan yang lain yang bisa membuat hidupmu lebih baik kecuali taat kepada Tuhan. Ada. Taat sudah. Tuhan kayaknya udah enak ya, taat sudah. Saudara kalau diberi resep sama dokter saja, ini diminum ya, sehari 3 kali, sehari sekali, nurut nggak Bapak Ibu? Nurut. Apa sudah bilang, obat ini pahit, mau dokter ngomong 3 kali, tak panas sekali baik. Begitu Bapak Ibu. Resep dokter saja saudara taati. Bagaimana dengan firman Tuhan? Kalau kita mau mentaati, ujungnya itu bukan untuk kebaikan Tuhan, kebaikan kita sendiri. Kalau Tuhan senang dengan ketaatan kita, apapun saudara yang kita hadapi, Tuhan campur tangan secara luar biasa. Mari kita belajar taat, karena taat itu membangun dan berguna. Gak ada yang namanya taat itu tidak membangun dan berguna, kecuali taat berbuat dosa. Ya, kecuali taat melakukan kejahatan, nah itu. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, kepada kebenaran, ayat yang pertama mengatakan jadilah penurut-penurut Allah sebagai anak-anak yang kekasih. Ini yang pertama.
Apa yang berguna akan membangun hidup dalam ketaatan. Dan kalau kita hidup dalam ketaatan, orang lain melihat, dan orang lain tidak bisa cari celah untuk menjatuhkan kehidupan kita. Orang lain mungkin cari celah karena mungkin tidak suka dengan kita, tapi kalau kita taat, seperti Daniel, taat dia kepada Tuhan, musuh-musuhnya nggak senang, dia bikin cara untuk membuat Daniel dibuang ke gua singa. Tapi justru di sana Tuhan menunjukkan kuasa yang luar biasa. Ada perbedaan. Orang-orang yang taat dengan Tuhan itu selalu tidak perlu mencari-cari pembenaran, tidak perlu mencari-cari pembelaan. Allah yang menjadi pembelanya dan kebenaran dalam hidup. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang berguna dan apa yang membangun sebagai anak-anak terang. Ayat yang kedua dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang kedua adalah kasih. Kasih itu berguna dan membangun. Dan kasih itu 1 Korintus ayat 13 pasal 13 mengatakan itu selama-lamanya. Iman akan berakhir, pengharapan akan berakhir, tapi kasih akan tetap selama-lamanya. Kasih itu berguna dan kasih itu membangun. Yesus datang ke dalam dunia ini adalah perwujudan daripada kasih Allah. Tidak ada yang tidak diubah oleh kehadiran Yesus yang merupakan wujud daripada kasih Allah. Orang yang terbuang, orang yang tertolak, orang yang sudah tidak dianggap, tidak bernilai, jumpa dengan Yesus, jumpa dengan kasih Allah, mereka diubah. Tapi justru orang-orang yang membenci perwujudan kasih Allah yaitu Kristus, mereka berupaya menyingkirkan kasih Allah. Mereka berupaya saudara menyingkirkan kehadiran Yesus, membenci. Yesus justru mengatakan, kamu ya keturunan ular beludak. Sepertinya saja kamu hebat secara agama, tapi di dalamnya kamu seperti tulang beludak. Saudara, Tuhan ingin kita hidup dalam kasih Allah seperti Yesus mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita ini dengan kasih yang di luar akal kita. Tuhan mengasihi kita itu di luar logika manusia, Bapak. Betul. Mungkin sudah berkata, Pak, nggak bisa, Pak. Mengasihi seperti Yesus mengasihi saya, kok saya nggak bisa, Pak. Memang engkau nggak bisa. Tapi Yesus yang ada dalam dirimu bisa. Kalau kau tetap tinggal di dalam dia. Maka Yesus bilang apa? Kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu berbuah. Tapi kalau kamu di luar aku, berarti kamu ingin menggunakan kekuatanmu sendiri, mau mengasihi dengan caramu sendiri, mengasihi dengan konsepmu sendiri, gagal. Bagaimana kita bisa memiliki kualitas kasih seperti Yesus? Tinggal di dalam kita, tinggal dalam kasih. Ingat, kalau kita datang kepada Yesus, lihatlah diri kita. Apakah dosa kita itu lebih sedikit atau lebih banyak dari orang lain? Oh, lebih banyak Tuhan, tapi Tuhan mengampuni. Tuhan terima aku. Ya. Tuhan tidak tinggalkan aku. Tuhan tetap setia dengan kehidupanku. Iya. Kira-kira Tuhan melakukan hal yang sama nggak dengan orang lain? Mungkin kita berpikir enggak Tuhan, karena orang lain itu lebih buruk dari diri saya. Betulkah semua di depan Allah tidak ada yang baik? Tidak ada yang baik di depan Allah. Kalau Allah mau memutuskan mengasihi, itu adalah anugerah Allah sendiri. Dan mari kita belajar hidup dalam kasih. Keadaan yang kondisi seperti ini saudara semakin susah loh Bapak Ibu. Ya, walaupun vaksin sudah berjalan, saudara, itu tidak kemudian terus menghentikan kemudian keadaannya nanti wah jadi lebih enak ya saudara, wah semuanya nanti akan lancar, enggak. Saudara, kita mesti hidup lingkup kasih yang perlu kita tunjukkan. Mari kita mulai dari satu kecil dalam hidup keluarga kita. Ya,
Mengasihi orang tua seperti Kristus mengasihi anak seperti Kristus mengasihi. Saudara, ya. Dan yang ketiga, apa yang berguna dan membangun hidup sebagai anak terang? Ayat yang keempat, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Di situ dikatakan begini. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat yang keempat. Ayat 19 dikatakan begini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang ketiga, hidup yang berguna, yang membangun sebagai anak terang adalah kata-kata yang baik. Kata-kata, ucapan yang baik. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ucapan itu yang kita ucapkan itu pilihan. Ya, pilihan Bapak Ibu. Mari kita memilih. Ya, jangan memilih mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Jangan sampai kita memilih mengucapkan sesuatu yang tidak berguna. Belajar untuk menahan bibir kita, saudara. Ini sekali lagi saudara, ini seni kehidupan. Ya, ini adalah saudara hal yang berguna dan membangun. Ketika kita mau memilih, bisa memilih apa yang baik, yang berguna, yang membangun. Apa itu? Di situ dikatakan di dalam ayat yang keempat, hal-hal yang tidak pantas itu jangan diucapkan. Mungkin sudah katakan, Pak, saya nggak ucapkan, tapi saya sharekan, postingkan, doai Bapak Ibu. Ya. Berapa banyak mungkin nggak ngomong kata-kata kotor, mungkin nggak ngomong kata-kata yang sia-sia, tetapi men-sharekan sesuatu yang tidak berguna dan sia-sia, sama saja. Jadi kita belajar saudara untuk kita memilih apa yang berkenan, apa yang berguna, karena itu menyenangkan Tuhan. Kata-kata apa? Kata-kata yang mendatangkan kasih karunia, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendorong, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mendatangkan damai sejahtera. Mari kita pilih itu. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Ya. Pakailah kata-kata yang baik. Apalagi kata-kata yang baik itu, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Saudara, di hadapan Allah, ucapan syukurmu itu nilainya tinggi, Bapak. Tinggi. Mungkin orang yang berkata, sini kok puji Tuhan, sini kok haleluya, terima kasih loh. Saudara, memang itu nilainya tinggi. Bersyukur kepada Tuhan itu nilainya tinggi loh Bapak. Mari kita biasakan. Itu pilihan kita. Dan mari kita memilih sesuatu yang baik yang terus-menerus kita menjadikan kebiasaan kita. Ucap syukur, mengucap syukur. Karena itu berkenan di hadapan Allah. Itu menyenangkan hati kita. Ya. Dan yang terakhir, ayat 21, Efesus 5 ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Ya. Orang Jawa itu punya saudara etika. Kalau dia mau lewat di depan orang itu bungkuk. Ya, Bapak Ibu, bungkuk kaki. Nuwun sewu. Ya. Saudara, kalau mungkin itu orang lebih muda nuwun sewu. Merendahkan diri. Itu sebetulnya sesuatu yang sudah tradisi yang baik dari dulu. Ya. Tapi bukan seperti itu saja. Lebih penting adalah rendahkan hati. Rendahkan hati itu artinya apa? Mau belajar dari orang lain, siapapun orang itu. Mungkin orang itu pendidikannya lebih rendah dari kita. Tidak masalah. Kita bisa belajar. Ya, mungkin orang itu rohaninya, wah tidak seperti kita sudah pelayanan, dia belum terlalu banyak pelayanan, nggak apa-apa. Kita, saudara, semuanya itu berguna. Tuhan bisa pakai semuanya. Justru orang yang sombong itu menutup diri, tidak mau belajar, dan orang itu tidak bisa bertumbuh. Kita belajar untuk merendahkan hati.
Karena merendahkan hati itu lebih penting daripada sekedar kita menunjukkan buku ini, tapi dalamnya awas boy. Ya, kita buku tapi sininya mentok saudara. Tidak seperti itu. Kita merendahkan hati kita, artinya kita mau belajar, menghargai betul. Sekalipun itu pegawai kita, karyawan kita, orang mungkin saudara yang rendah dengan kita, tidak apa-apa. Kita menghargai, kita merendahkan hati. Ya. Merendahkan hati itu artinya nguongke gitu. Nguongke itu adalah apa? Menganggap dia itu manusia. Orang itu jangan dianggap manusia karena jabatannya, karena kekayaannya, karena pangkatnya, enggak. Tapi orang itu dianggap manusia karena memang Tuhan ciptakan dia sebagai manusia. Entah itu rasnya apa, entah itu mungkin pendidikannya apa, dia itu manusia, Bapak Ibu. Kita harus menghargai. Mari kita belajar rendah hati, sama seperti Yesus yang mencuci kaki murid-muridnya. Ya, nah, ini bukan pencitraan loh. Yesus mau cuci murid-muridnya, wah pencitraan, sudah enggak. Ini adalah kerendahan hati Yesus yang dia tunjukkan. Dan Yesus katakan apa? Tahukah kamu apa yang aku perbuat? Lakukanlah apa yang aku perbuat. Kita belajar dari hati. Matius 5 mengatakan, orang yang miskin di hadapan Allah, dia yang punya kerajaan surga. Yang memerintah nanti siapa? Yang diberi wewenang memerintah bersama dengan Kristus siapa? Bukan orang-orang yang kuat secara fisik, bukan orang-orang yang hebat menembak dan berprestasi dalam bidang militer, tapi orang yang memerintah bersama dengan Yesus nantinya adalah orang-orang yang rendah hati. Karena dengan kerendahan hati bumi ini damai, Bapak. Ya, bumi ini kacau kan gara-gara orang itu tidak mau rendah hati, maunya ingin unggul daripada yang lain. Ya, sudah. Belajar merendahkan hati, itulah yang berguna dan membangun. Mari, itu adalah gaya hidup anak-anak Allah. Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Perhatikan dengan sesama bagaimana akan hidup. Mari kita fokus tahun ini dan tahun berikutnya, kita perhatikan saja bagaimana kita hidup. Itu saja yang kita perhatikan. Dan kalau kita mau perhatikan, bagaimana kita hidup, kita terus memperbaikinya. Kita terus saudara datang kepada Tuhan, terus memperbaharui terus. Jangan khawatir dengan apapun yang terjadi, karena Dia, ya, saudara tahu semuanya, dan Dia menjadi pembela, pemelihara kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak kita mengangkat pujian, Tuhan, Ku mau menyenangkan. Tuhan,
seberapa Engkau memberi kesempatan kepada kami. Sesungguhnya hari-hari yang kami lalui adalah kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak terlena untuk hanya melakukannya di dunia ini saja Tuhan, tanpa tujuan kekekalan. Pagi hari ini kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena apa yang kami jalani menentukan ujung kehidupan kami. Ajar kami hidup berguna dan membangun satu dengan yang lain. Itulah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, dalam ketaatan akan kebenaran firman-Mu, dalam mempraktikkan hidup dalam kasih, dalam perkataan-perkataan kami yang baik dan membangun, juga dalam sikap hidup kami saling menghargai satu dengan yang lain dalam kerendahan hati. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi suluh dan terang bagi jalan kami, menuntun langkah kami hari demi sehari, bahkan tiap waktu, tiap jam, tiap menit, tiap detik Tuhan. Biar kami dijumpai menyenangkan hati-Mu. Ampuni segala dosa, kesalahan kami di masa lalu. Sering kami terlena dengan keadaan dunia ini. Kami kabur akan tujuan hidup kami sebagai orang percaya yang telah ditebus. Pimpin kami oleh Roh-Mu menggenapi kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kesempatan yang baik kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan bagi Tuhan, dari Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Surito yang hari ini juga datang bersama-sama kita. Pagi hari ini, walaupun Tuhan beberapa hari yang lalu dia mengalami jatuh, ada bagian-bagian tubuhnya yang masih dirasa sakit, Kau jamah dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan dan sembuhkan. Sesuai kerinduannya, dia ingin selalu datang beribadah. Tuhan beri kesehatan dia, terbungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tahirkan sakit penyakitnya, apa yang menjadi masalah tubuhnya, sehatkan. Semua jemaat juga dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Lingkupi kami Tuhan, jauhkan dari terpapar COVID-19. Juga sakit penyakit yang lain Tuhan jauhkan oleh bilu-bilu darah Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan kepada setiap umat Tuhan, untuk kami bisa beribadah, untuk kami bisa bekerja, berusaha, berkarya, dan nama Tuhan dimuliakan, dan terutama hidup sebagai umat yang menyenangkan. Berkati usaha pekerjaan seluruh umat-Mu Tuhan. Semasa di masa pandemi ini kami tetap berkarya dan menghasilkan yang terbaik untuk masa depan lebih baik. Kalau kami tahu Tuhan banyak pergumulan memasuki tahun yang baru, kami berdoa untuk korban-korban bencana, baik itu pesawat terbang, baik itu banjir di Kalimantan, baik itu juga tanah longsor, baik itu gempa di Sulawesi. Tuhan, tolong Tuhan, ampunilah kalau ini semua karena dosa, karena kesalahan-kesalahan. Ampunilah Tuhan, dan jangan terus Engkau membawa murka-Mu atas bangsa ini, tetapi kasih setia-Mu, belas kasih-Mu Tuhan kami naikkan, kami mohonkan, supaya Engkau angkat segala Tuhan penderitaan umat Tuhan dan juga rakyat Indonesia, pemerintah dan tim Basarnas dan yang lain yang terkait yang sedang Tuhan melakukan perbaikan evakuasi dan sebagainya. Tuhan tolong dapat bekerja dengan baik. Kami terus berdoa pemulihan negeri ini, terutama secara rohani, supaya Injil diberitakan. Hanya Injillah kabar sukacita yang membuat hidup manusia lebih baik. Keadaan dunia tidak lebih baik, tetapi bila orang menerima Injil Tuhan, hidupnya diarahkan kepada surga kemuliaan. Terima kasih Tuhan, bagi anak-anak-Mu semua supaya menjadi saksi kemuliaan nama-Mu. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudara, arahkan hatimu kepada
berkat Tuhan. Kita pulang sebagai pelaku-pelaku akan firman-Nya. Firman-Nya hari ini, Tuhan, untuk mau menyenangkan-Mu, kita mau hidup dengan cara yang benar, sesuai dengan kehendak dalam ketaatan, dalam praktek kasih, dalam perkataan yang baik, dan kerendahan hati itu menghargai satu dengan yang lain. Terimalah berkat Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai Anda sekarang sampai selama-lamanya. Amin. buat nanti sore. Oh iya. Ini aja lah, nggak apa-apa. Pak, titipin Pak Tejo. Nggak, sini aja. Sini aja. Ngomongnya aja, Pak. Iya.